Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mazaika Ramina Kusuma, mahasiswi Universitas Yarsi jurusan Akuntansi semester 3. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan SPSS. Yang pertama, kita masuk ke import export database. Export database yaitu mengubah file format SPSS ke format lain. Contohnya, format lainnya yaitu Excel. Sedangkan import database mengubah file format lain ke SPSS, contohnya Excel ke SPSS. Lalu untuk statistik deskriptif dan frekuensi yaitu metode penyajian data berupa ringkasan statistik seperti mean, modus, median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan lain-lain. Baik, kita langsung masuk saja ke program SPSS-nya. Nah, ini sudah terbuka. Untuk ekspor datanya kita klik format atau bentuk folder di sini. Nah, untuk import ekspor data ini kita sekalian membuat statistik deskriptifnya, teman-teman. Kita ekspor data, di sini kita pilih yang grades data latihan, lalu kita klik open ya, teman-teman. Nah, kalau import data kan Excel ke SPSS, nanti filenya kita klik yang Excel. Tapi kita langsung saja ekspor dari SPSS-nya ya. Kita klik open. Nah, baik, ini datanya sudah terbuka. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita langsung saja melakukan uji statistik deskriptif. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Deskriptif Statistik, bagian deskriptif. Nah, kita ingin menggunakan variabel mana? Kalau saya ingin menggunakan variabel Q1 hingga Q5. Kita masukkan ke bagian variabel, lalu kita klik bagian option-nya, kita pilih mau apa saja yang ditampilkan. Kalau saya ingin menampilkan mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kalau sudah kita klik continue, kita klik OK. Nah, datanya sudah seperti ini ya tampilannya, teman-teman. Akan keluar tabel seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini nilai deskriptif, uji deskriptif statistiknya, kuis 1 hingga kuis 5. Di sini jumlah sampelnya sama-sama 105 ya, teman-teman. Lalu untuk nilai minimum kuis 1 yaitu 0, nilai maksimumnya 10, nilai rata-ratanya 7,47, standar deviasinya 2,481. Untuk kuis 2, jumlah sampelnya sama 105, nilai minimumnya 3, nilai maksimumnya 10, meannya 7,98, standar deviasinya 1,623. Lalu untuk kuis 3, nilai minimumnya 0 sama dengan kuis 1, nilai maksimumnya juga sama 10 dengan kuis 1, nilai rata-ratanya atau mean 7,98 sama dengan kuis 2, standar deviasinya 2,308. Untuk kuis 4 dan kuis 5 sama-sama nilai minimum dan maksimumnya, nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 10. Untuk rata-ratanya berbeda, kuis 4 7,8, kuis 5-nya 7,87. Lalu standar deviasi kuis 4 2,280 dan kuis 5 1,765. Itulah melakukan uji statistik deskriptif. Lalu sekarang kita lakukan uji statistik deskriptif frekuensi dengan file yang sama. Kita bedanya di sini kita klik Analyze, lalu deskriptif statistik, kita klik yang frekuensi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Seperti tadi kita masukkan variabel yang diinginkan, variabel Q1 hingga Q5.
Lalu pada bagian statistiknya kita masukkan central tendency-nya, kita klik yang diinginkan, keseimbangan, median, mode, dan sum. Lalu bagian percentage values-nya kita klik semua, kita centang semua. Nah, bagian persentilnya kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya masukkan 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90. Jika sudah bagian dispersion-nya, kita klik juga. Saya ingin standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kalau kita klik continue, kita klik bagian charts-nya, kita klik yang histogram sesuai keinginan, terserah mau apa, kalau saya mau histogram, kita klik continue. Lalu jika sudah kita klik OK, nah akan muncul tabel seperti ini. Kita bisa lihat di sini untuk tabel frekuensinya, untuk jumlah sampelnya 105 dan tidak ada data yang missing atau hilang ya teman-teman. Berarti datanya lengkap. Lalu untuk rata-ratanya dari setiap variabel ditampilkan di sini. Untuk quiz 1 7,47, untuk quiz 2 7,98, untuk quiz 3 7,98, untuk quiz 4 7,8, untuk quiz 5 7,87. Untuk nilai tengahnya atau median, quiz 1 8, quiz 2 juga 8, quiz 4 juga 8, quiz 5 juga 8. Di sini yang berbeda sendiri yaitu quiz 3, nilai tengahnya 9. Lalu untuk modus atau nilai terbanyak yang paling muncul, di sini quiz 1 nilai 10, quiz 2 9, quiz 3 10, 4 10, quiz 5 10 juga. Lalu untuk standar deviasinya, quiz 1 2,481, quiz 2 1,623, quiz 3-nya 2,308, quiz 4-nya 2,280, quiz 5-nya 1,765. Di sini nilai minimumnya untuk quiz 1 0, quiz 2 3, quiz 3 0, quiz 4 2, quiz 5 2. Nilai maksimumnya semuanya 10 ya teman-teman, sama semua. Ini untuk total nilai quiz dari quiz 1 hingga quiz 5 berbeda-beda. Lalu ini nilai persentilnya ya teman-teman. Yang tadi saya masukkan angka-angkanya, ini muncul semua di sini. Untuk persentil 30 dari quiz 1, nah untuk persentil dari nilai quiz 2 itu 7. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ini tabel histogram dari masing-masing variabel, quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4, dan quiz 5. Baik, kita lanjut ke uji statistik parametrik. Uji beda. Uji statistik parametrik adalah ilmu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Uji parametrik yaitu ada uji beda atau t-test, yaitu pengujian hipotesis terhadap satu data untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara satu variabel atau sampel yang diteliti. Nah, jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Untuk uji beta ada dua jenis sampel t-test. Yang pertama one sample t-test, yang kedua two sample t-test. Nah, two sample t-test ini terdiri dari dua, dibagi menjadi dua lagi, yaitu independent sample t-test dan paired sample t-test. One sample t-test itu perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, ini untuk contoh kasusnya, di mana berat badan mahasiswa FEB UI angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UI angkatan 2020 tersebut, di mana hipotesisnya H0, hipotesis awal yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan, lalu HA-nya
Hipotesis alternatifnya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Di sini nilai rata-rata acuannya itu 55 kg ya teman-teman. Lalu di sini kita melihat kriterianya. Jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, yang berarti rata-rata sama dengan nilai acuan yaitu 55 kg. Jika di bawah 0,05, maka H0 ditolak, yang diterima HA, yang berarti rata-rata tidak sama dengan nilai acuan 55 kg. Yang berarti ada perbedaan nilai rata-rata ya teman-teman. Nih, di sini kita langsung masuk ke program SPSS-nya teman-teman. Baik, ini sudah saya buka program SPSS-nya. Kita langsung saja untuk melakukan uji one sample test. Yang pertama, kita buka filenya dulu. Kita pilih file type-nya Excel. Lalu kita pilih yang data latihan one sample test. Kita klik open, kita klik OK. Nah, akan muncul datanya. Nah, di sini desimalnya saya ubah jadi 0 supaya rata, rapi. Lalu kita klik Analyze, kita klik Compare Means, kita klik yang one sample test. Nah, untuk tes variabelnya kita masukkan yang berat badan ini. Lalu jika sudah, kita masukkan tes value-nya 55, yaitu nilai acuannya. Lalu kita klik OK. Jika sudah, akan muncul tampilan tabel ini ya teman-teman. Di sini kita lihat one sample statistik tabel di sini ya. Nilai rata-ratanya yaitu 59, jumlah sampelnya 10. Lalu kita lihat di sini bahwa nilai signifikasinya 0,121. Tadi kita lihat di sini, jika nilai signifikasinya di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Tapi tadi kita lihat nilainya 0,121, berarti di atas 0,05, berarti H0-nya diterima ya teman-teman. H0 diterima, maka rata-rata sama dengan nilai acuan ya teman-teman. Tadi di atas 0,05 yaitu 0,121, yang berarti rata-ratanya hampir sama dengan nilai acuannya, yaitu 55 kg. Kita balik ke SPSS-nya. Nah, berarti nilai rata-rata berat badan mahasiswanya sama dengan nilai acuan, hampir sama dengan nilai acuan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke two sample test, yaitu untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Nah, tadi two sample test ada dua. Yang pertama independent sample test, yaitu untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Di sini ada contoh kasusnya, dosen akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020, maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan rajin dengan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan rajin. Di sini untuk hipotesis varian signifikan F-nya, bahwa H0 kedua kelompok memiliki varian yang sama, H1 kelompok memiliki varian yang berbeda. Untuk hipotesis signifikasi T-nya, H0 memiliki rata-rata nilai yang sama, H1 kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, kita lihat di sini dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan rajin dan tidak rajin.
Sedangkan jika di bawah 0,05 maka ada perbedaan nilai rata-rata mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan rajin dengan yang tidak rajin. Kita masuk ke SPSS-nya, teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Kita langsung saja membuka filenya. Kita pakai yang independency test. Kita klik open, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kita rapihkan dulu biar nggak ada angka di belakang koma. Baik, seperti ini. Baik, jika sudah, kita langsung klik Analyze, lalu kita klik yang Compare Means Independent Sample Test. Lalu untuk tes variabelnya kita masukkan variabel nilai, grouping variabelnya kita masukkan yang ke kelompok. Untuk define groups-nya kita masukkan yang satu dengan angka 1, yang kedua dengan angka 2. Kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Kita langsung analisis saja. Di sini kita lihat untuk yang tadi, yang variabel yang pertama mahasiswa mengikuti praktikum dengan rajin, dengan yang tidak rajin rata-ratanya memiliki perbedaan ya teman-teman. Lalu kita masuk ke independent sample test, tabelnya kita lihat nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikasinya 0,022 dan 0,023, yang dimana berarti nilai signifikasinya berada di di bawah 0,05 ya teman-teman. Berarti jika di bawah 0,05, H0 ditolak, HA diterima, menunjukkan ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan rajin dengan tidak rajin, ditunjukkan dari tabel grup statistik ini ada perbedaan nilai rata-ratanya ya teman-teman. Baik, di sini karena ini berarti kita lihat equal variance assume, berarti terdapat perbedaan. Teman-teman, kita masuk ke paired sample test di sini untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Contoh kasusnya penelitian obat penurun berat badan terhadap sukarelawan, apakah benar-benar bekerja atau tidak obat penurun berat badan tersebut. Nah, di sini hipotesisnya di mana H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, H1-nya ada perbedaan. Kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika lebih besar daripada 0,05, yang diterima adalah H0. Di sini H0 tidak ada perbedaan rata-rata, sedangkan HA itu ada perbedaan rata-rata ya. Mari kita langsung ke SPSS-nya saja. Nah, jika sudah terbuka, kita buka filenya. Kita gunakan yang data template test, kita klik open, kita klik OK. Sudah muncul, kita rapikan lagi, angka di belakang komanya kita nolkan. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja klik Analyze, kita klik Compare Means, lalu sampel kita. Akan muncul seperti ini, kita masukkan berat sebelum ke variabel 1, berat sudah ke variabel 2. Lalu jika sudah kita klik OK, nah akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Kita langsung analisis saja. Di sini berat sebelum 66, berat sesudah 61, berarti terdapat perubahan rata-rata ya. Kita lihat di sini berat sample correlation-nya, nilai signifikasinya 0,000, yang berarti jika di bawah, berarti
0,00 ini di bawah 0,05 ya teman-teman. Berarti HA ditolak, yang diterima HA. Berarti jika HA yang diterima, terdapat perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan dari sebelum minum obat dengan sesudah minum obat. Nah, di sini dibuktikan pada paired sampel statistik nilai rata-ratanya berubah ya. Berarti berat sebelumnya 66 ke 61 mengalami penurunan, berarti obat penurun berat badan tersebut bagus ya teman-teman, bisa menurunkan berat badan. Baik teman-teman, kita masuk ke ujian ANOVA. Ujian ANOVA itu merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Di sini terdapat dua jenis, ada yang one way ANOVA sama two way ANOVA. Kalau one way ANOVA ini untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedangkan two way ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Di sini untuk kasus one way ANOVA-nya dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam obat, yaitu obat merek X, obat Y, dan obat Z. Terhadap ketiga ini obat penurun tekanan darah dengan merek yang berbeda ya teman-teman. Di sini contoh data tekanan darah dari masing-masing kelompok pasien. Lalu untuk hipotesisnya, untuk H0 rata-rata tekanan darah obat minum obat X, Y, dan Z adalah sama, sedangkan HA-nya rata-rata tekanan darah obat peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau terdapat perbedaan. Nah, untuk kriterianya pada tabel ANOVA, jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka yang diterima H0, yang ditolak itu HA. Jika di bawah 0,05, maka yang ditolak H0, yang diterima HA. Baik, kita langsung masuk saja ke program SPSS-nya. Jika sudah terbuka, kita masuk ke filenya. Ke one way ANOVA, kita buka. Nah, sudah muncul, kita rapikan lagi. Nah, untuk di bagian kelompok pasiennya, kita values, bagian values kita isi. Yang tadi value 1 pasien peminum obat X. Kita klik add. Kedua, pasien peminum obat Y. Yang ketiga, pasien peminum obat Z. Kita klik ya. Kita klik OK. Nah, kita bisa langsung saja masuk ke uji ANOVA satu arahnya, teman-teman. Kita klik Analyze. Lalu bagian Compartments kita klik One Way ANOVA. Untuk dependent list-nya kita masukkan tekanan darah, faktornya kita masukkan kelompok pasien. Lalu pada post hoc kita pilih yang Bonferroni dan Tukey. Jika sudah, untuk optionnya kita pilih yang descriptive dan homogeneity of variance test. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ada statistik deskriptifnya ditampilkan dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Lalu sebelum kita masuk ke uji ANOVA-nya, kita lihat dulu tes homogeneity of variance. Di sini untuk menentukan variance ini sama atau tidak. Jika sama, kita bisa lakukan uji ANOVA-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat nilai signifikasinya 0,708. Jika di atas 0,05, maka varians tersebut sama. Jika di bawah, maka tidak sama. Di sini 0,708 di atas 0,05 yang berarti sama ya teman-teman variansnya. Berarti kita bisa melanjutkan untuk uji ANOVA-nya.
Di sini kita bisa lihat nilai signifikasinya 0,01. Tadi sudah kita lihat jika di bawah 0,05 maka yang ditolak H0. Di sini kita lihat di bawah 0,05 berarti yang diterima HA yaitu terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah obat peminum X, Y, dan Z yang ditunjukkan pada tabel deskriptif di sini bahwa pasien peminum obat Z itu beda ya teman rata-ratanya. Lalu kita masuk ke tabel post hoc. Di sini bisa kalian bisa lihat lebih detail perbedaan signifikasi dari tiga variabel. Di sini kita diberitahu bahwa yang bertanda bintang memiliki perbedaan yang signifikan. Contohnya di sini pasien peminum obat X terhadap pasien peminum obat Y tidak ada perbedaan signifikan karena nilai rata-ratanya sama yaitu 125, sedangkan pasien obat X terhadap obat Z mempunyai perbedaan signifikan yaitu minus 27,143, di mana 125 dikurang 152,14 ya teman-teman. Selebihnya juga sama, pembacaannya seperti itu. Jika bertanda bintang berarti memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu kita masuk ke homogeneous subsets-nya. Di sini ada pengelompokan variabel. Ada kelompok pertama, kelompok kedua. Di sini pasien obat X dan Y berada di satu grup yang sama karena nilai rata-ratanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu sama-sama 125. Sedangkan pasien obat C memiliki perbedaan yang signifikan, makanya di grup kedua yaitu 152,14. Jadi teman-teman, kita masuk ke contoh kasus 2 ANOVA. Di sini untuk melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Di sini untuk gender, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, pendidikannya 1 SMP, 2 SMA, 3 S1. Baik, kita langsung saja ke program SPSS-nya. Nah, sudah terbuka. Kita buka filenya. Kita pakai yang data lihat WA ANOVA. Nah, sudah terbuka. Seperti ini, teman-teman. Sudah rapi. Kita bisa langsung saja ke uji ANOVA-nya. Kita klik Analyze. Kita klik yang General Linear Model, lalu Unvariate. Nah, di sini untuk dependent variabelnya, kita masukkan yang ujian. Untuk fix factor-nya kita masukkan yang gender dan pendidikan. Lalu untuk bagian plot kita isi untuk horizontal axis-nya gender, spiral lines-nya pendidikan. Kita klik add. Nah, di sini muncul interaksi antara gender dan pendidikan. Kita klik continue. Lalu kita pilih post hoc-nya bagian pendidikan saja, teman-teman. Baik, jika sudah dimasukkan variabel pendidikannya, di sini kita klik yang tugas saja, teman-teman. Kita klik continue. Lalu bagian options-nya kita masukkan semuanya. Ke bagian display means for, lalu display-nya kita pilih deskriptif dan homogeneity test. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada gender dan pendidikan. Jumlah sampelnya ada 18, 22, 8, 20, dan 12. Nah, kita baca tabel deskriptif statistiknya di sini bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata dari setiap jenjang gender laki-laki. Lalu di sini juga ada perbedaan rata-rata dari perempuan dan pendidikannya ya, jenjang pendidikannya berbeda-beda. Kita bisa lihat di sini nilai rata-rata gender laki-laki lebih kecil dibanding gender perempuan. Di sini bisa kita analisiskan bahwa perempuan itu lebih rajin dan lebih teliti yang memungkinkan nilai rata-ratanya menjadi lebih besar dibanding dengan laki-laki, teman-teman. Lalu kita masuk ke
ke nilai subject effects-nya, test of between subject effects-nya. Kita lihat nilai signifikasinya. Untuk karakter modelnya 0,00. Teman-teman, kita lihat di sini sebelumnya, maaf, kita lihat nilai signifikasinya dulu untuk menentukan variasi sama atau berbeda. Nilai signifikasinya 0,527 di atas 0,05, berarti variasinya sama ya teman-teman. Lalu untuk corrected model kita melihat nilai signifikasinya 0,00 yang berarti di bawah 0,05, maka corrected modelnya valid. Lalu kita lihat nilai signifikasinya ketiga variabel, gender 0,005, pendidikan 0,000, lalu gender, interaksi gender pendidikan 0,03 yang berarti di bawah 0,05 semua. Berarti jika di bawah 0,05 memiliki pengaruh terhadap nilai ujian ya teman-teman. Kalau gender tadi bisa sudah saya jelaskan. Untuk mengetahui kenapa berpengaruh, mungkin misalnya untuk gender perempuan lebih teliti dan rajin ketika melakukan ujian dibandingkan dengan laki-laki, sehingga nilai rata-ratanya lebih tinggi. Lalu untuk jenjang pendidikannya di sini yang paling tinggi nilai rata-ratanya S1, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, yang berarti semakin tinggi jenjang tersebut, maka nilai rata-rata atau kemampuan seseorang mengerjakan ujian akan semakin baik. Lalu untuk interaksi antara gender dan pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap nilai ujian. Berarti keduanya itu sama-sama berpengaruh ya teman-teman. Lalu di sini untuk post hoax-nya, untuk melihat perbedaan signifikasi antara variabel pendidikan. Variabel pendidikan dari SMP ke SMA memiliki perbedaan signifikan besar minus 23,63, untuk SMP ke S1 minus 36,88. Tadi kita sudah saya beritahu jika bertanda bintang di atas berarti memiliki perbedaan signifikan. Di sini homogeneous subsets-nya kita lihat tiga jenjang pendidikan ini berada di tiga kelompok yang berbeda karena memiliki perbedaan signifikan. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke data kuesioner, data primer. Nah, di sini data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Nah, di sini ada uji SPSS data primer yang akan kita bahas mulai dari kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas, dan lalu uji asumsi klasik, ada uji normalitas multi-core dan hetero, lalu uji hipotesis, uji T dan uji F, dan terakhir uji koefisien determinasi. Lalu kita masuk, nah di sini uji validitas. Kita melihat nilai corrected item total correlation pada tabel item total correlation. Rule of thumb dari uji validitas 0,3. Jika nilai R-nya lebih besar daripada 0,3, maka itemnya valid. Jika di bawah berarti tidak valid. Lalu untuk uji reliabilitas, melihat nilai Cronbach alpha pada tabel reliability statistik. Untuk uji reliabilitas, rule of thumb-nya 0,6, berarti nilai R-nya 0,6, jika di atas 0,6, item tersebut reliable. Jika di bawah, tidak reliable. Di sini ada contoh kasusnya, pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum yang akan kita uji di SPSS. Di sini angketnya ada rentang 1-5, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jumlah sampelnya 171. Di sini akan kita gunakan B untuk kemandirian belajar, M motivasi berprestasi, dan W prestasi praktikum. Nah, di sini kita jelaskan yang instrumen yang valid belum tentu reliable, dan reliable belum tentu valid. Maka jika valid belum tentu reliable, kita harus melakukan uji reliabilitas setelah uji normalitas.
Kita masuk ke SPSS-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke SPSS-nya, langsung kita buka filenya saja. Kita buka filenya data kuesioner, kita klik open, kita klik OK. Kita lihat nih sudah terbuka, kita rapikan lagi, jadikan 0 semua. Nah, di sini untuk tadi values-nya kita klik 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, netral. 4, setuju. 5, sangat setuju. Nah, jika sudah, kita klik copy. Kalau kita blok semua, kita klik paste. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung saja lakukan uji normalitas dan reliabilitas. Kita klik transform dulu ya untuk menghitung total B, W, dan M-nya. Kita klik complete variable. Kita klik total underscore B. Kita masukkan variabel B-nya. B1 tambah B2 tambah B3 tambah, kita hapus dulu deh. Kita B1 kita masukkan tambah, B2 masukkan tambah, masukkan B3 tambah B4 tambah B5 tambah B6. Sudah, kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama ke variabel M. Kita hapus dulu semua. Kita klik OK. Lalu lakukan hal yang sama. Transform untuk variabel, kita ganti yang W. Nah, baik, kita masuk ke tabelnya ya teman-teman. Nah, kita lihat, kita geser. Di sebelah kanan sudah ada total B, M, dan W. Kita rapikan di sini. Tadi B itu apa? Kemandirian belajar. Ini motivasi belajar. Ini prestasi praktikum. Baik, kita ubah ini jadi scale ya. Kita langsung saja lakukan uji normalitas. Baik, kita langsung saja kita klik analyze, lalu scale, variability analysis. Kita masukkan variabel B, semuanya. Lalu statistik, kita klik yang scale if I turn to left. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, akan muncul tabelnya teman-teman seperti ini, tapi kita lakukan hal yang sama juga terhadap variabel M dan W. Kita klik
Analyze, scale, reality. Kita pindahkan dulu, masukkan yang M. Bersama semua kita klik OK. Lalu kita lakukan lagi hal yang sama. Kita yang W. Kita klik OK. Baik, kita analisis tabelnya. Di sini uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini kita lihat untuk normalitas, uji normalitas, kita lihat corrected item total correlation di sini. Tadi kita diberitahu jika nilai corrected itemnya nilai validitasnya kita lihat jika rule of thumb-nya kan 0,3. Ini semua di atas 0,3. Berarti jika di atas 0,3 maka item tersebut valid. Nah, yang valid belum tentu reliable, berarti kita uji reliabilitas. Di sini kita lihat crown batch alpha-nya 0,767. Di atas 0,6 berarti item tersebut reliable ya teman-teman. Kita sama lakukan dengan variabel-variabel yang lain. Untuk variabel M, di atas 0,3 semua berarti valid, di atas 0,6 berarti reliable. Untuk variabel W, di sini di atas 0,3 semua berarti valid, di atas 0,6 berarti reliable. Seperti itu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, uji multicolor dan hetero. Yang pertama kita klik menu Analyze, lalu klik Regression,